Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan materi kelas 2, tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Untuk membantu channel ini, jangan lupa kalian klik like, komen, juga subscribe ya. Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Oh iya anak-anak, karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ini, diingatkan selalu kepada anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan dengan 5M ya. Yang pertama, menjauhi kerumunan. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, mencuci tangan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Ayo bernyanyi. Nyanyikanlah kembali lagu Berdayung bersama orang tuamu. Sebelumnya, berikan tanda lingkaran atau setengah lingkaran sesuai jumlah ketukan pada lagu tersebut. Ya, kita berlatih ya. Untuk yang lingkaran, untuk nada yang 2 ketuk ya anak-anak. Yang setengah lingkaran, untuk yang bernilai 1 ketuk. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Ya, seperti itu jawabannya ya anak-anak. Kita lanjut bait yang kedua. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Mudah ya, kalian sambil mengamati tandanya. Yang lingkaran artinya 2 ketuk, dan yang setengah lingkaran artinya 1 ketuk. Kita lanjut, ayo mencoba. Masih ingatkah kamu benda apa saja yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Di antara benda tersebut, benda apa yang bentuknya tetap? Benda apa yang bentuknya berubah? Ayo lakukan kegiatan berikut. Ya, di sini kita akan melakukan percobaan ya, anak-anak. Apabila kalian berada di rumah, bisa menyiapkan alat-alat dan bahannya ya. Mudah kok alatnya. Kita perhatikan untuk sifat-sifat benda. Alat dan bahan yang diperlukan, pertama adalah kelereng, kedua air, ketiga pensil, keempat sirup, kelima minyak, keenam gelas, 7 botol air mineral. Cara kerjanya, yang pertama, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati, apakah bentuknya berubah? Ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Lalu, pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati, apakah bentuknya berubah? Lanjut, masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Lalu, pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Berikutnya, masukkan sirup ke dalam botol air mineral.
Perhatikan bentuknya. Lalu pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Lanjut, masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Setelah melakukan percobaan, isikan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Kalian buat tabel ini di buku tulis kalian ya anak-anak. Berisikan kolom nomor, nama benda, bentuk benda, tetap atau berubah. Kemudian nomor 1 sampai 5 yaitu nama bendanya, ada kelereng, air, pensil, sirup, dan minyak. Nah, anak-anak, dari percobaan tadi bisa kita temukan hasil kalau benda padat, bentuk bendanya apabila kita taruh di tempat lain pasti akan tetap. Jadi kita berikan tanda checklist untuk nama benda kelereng, bentuk bendanya tetap. Seperti ini ya. Selanjutnya nomor 2 adalah air. Sifat bendanya adalah berubah karena air atau benda cair yang ditempatkan di tempat atau di wadah apapun pasti akan berubah mengikuti wadahnya. Maka sifatnya adalah berubah. Berikan tanda checklist di sini ya. Lalu berikutnya pensil. Karena pensil merupakan benda padat, jadi dimanapun pensil diletakkan, bentuk bendanya akan selalu tetap. Tanda checklist di sini. Lanjut, selanjutnya adalah sirup. Sirup termasuk benda cair ya anak-anak, maka bentuk bendanya adalah berubah. Selanjutnya yang terakhir adalah minyak. Minyak juga termasuk benda cair ya anak-anak. Bentuk bendanya adalah berubah. Mudah kan anak-anak? Sekarang, berdasarkan kegiatan tadi, apa yang dapat kamu simpulkan? Tuliskan simpulanmu pada kolom di bawah. Tadi sudah Bu Guru jelaskan ya. Jadi kita bisa simpulkan, benda padat sifatnya adalah tetap, sedangkan benda cair sifatnya adalah selalu berubah mengikuti wadahnya. Mudah ya anak-anak? Sekarang kita lanjut, ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang, bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Apa yang dibicarakan Benny dan Ibu? Benny dan Ibu sedang membicarakan benda cair ya. Lalu ceritakan kembali isi teks percakapan di atas. Benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Apabila ditaruh dalam gelas, bentuknya sama seperti gelas. Dan apabila ditempatkan di dalam botol, bentuknya sama seperti botol. Mudah ya anak-anak? Sekarang kita lanjut, ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Nomor 1, bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Ayo, tadi sudah Bu Guru jawab ya. Ya, benar. Ini jawabannya. Nomor 2, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Bagaimana jawabannya anak-anak?
Ya, benar. Selanjutnya, nomor 3. Bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkuk? Bagaimana ya, anak-anak? Ya, benar. Sekarang, nomor 4. Apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Kalian sebutkan ya, yang sifatnya sama dengan air. Tentunya benda yang cair ya, anak-anak, yaitu ya, benar sekali. Sekarang kita lanjut ke matematika. Ayo berlatih. Perhatikan contoh berikut. Ya, di sini dalam satu kotak berisikan 2 botol. Dan semuanya memiliki 4 kotak atau 4 kelompok. Maka kita tuliskan di bawahnya 4 dikali 2 sama dengan 8. Mudah ya. Sekarang kalian kerjakan untuk soal berikutnya. Jadi kalian tidak menulis lagi untuk penjumlahannya ya, tapi langsung perkaliannya. Nomor 1. Kita lihat terlebih dahulu ada berapa kelompok ini gelasnya. Ada 3 ya, benar. Kita tulis di depan 3 kali. Setiap kotaknya berisi berapa gelas anak-anak? Ya, benar. 4. Nah, hasilnya kalian bisa langsung hitung saja semua gelas yang ada di sini ya. Yaitu jawabannya, ya benar, 12. Jadi, 3 dikali 4 sama dengan 12. Mudah ya? Begitu juga untuk nomor 2. Terlebih dahulu, kita hitung dulu kelompoknya. Ada berapa kelompok lilin di sini? Atau berapa kotak ya anak-anak? Lalu setelah itu ditulis lagi setiap kotaknya berisikan berapa lilin. Lalu hasilnya kalian bisa hitung semua lilinnya. Lanjut nomor 3. Di sini ada berapa kelompok bola ya anak-anak? Ya, benar. Dilanjutkan untuk menghitung setiap kelompoknya. Satu kotak bola ada berisikan 5 bola ya. Lalu kalian bisa hitung untuk hasilnya. Nomor 4 juga begitu. Di sini ada boneka beruang ya anak-anak. Dan ada 3 kotak beruang. Kalian hitung dan isi seperti tadi ya. Mudah ya. Kita lanjut yang soal nomor 5. Benny membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantong berisi 7 kelereng. Tulislah kalimat matematikanya. Ya, tadi katanya memiliki 4 kantong ya, berarti kita tulis 4 dikali setiap kantongnya berisi 7. Maka ditulis di sini 4 dikali 7. Mudah ya anak-anak. Ini untuk kalimat matematikanya. Lalu untuk yang B, tentukan hasilnya. Hasil dari 4 kali 7 berapa anak-anak? Ya, benar. Ini jawabannya. Cukup sekian untuk hari ini. Oke anak-anak, cukup sekian ya materi dari Bu Guru Laras. Apabila kalian belum mengerti, kalian bisa mengulang kembali videonya untuk ditonton kembali bagian yang tidak mengerti. Sebelum Bu Guru mengakhiri video ini, Bu Guru mengajak kalian kembali untuk membantu channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Oke, anak-anak, kita akan berjumpa lagi di materi lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.